Terima kasih Pak Bisman pemaparan yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Di mana sudah ada banyak yang antri ini di room Zoom mengenai apa yang akan didiskusikan pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Dinas SDM Jawa Barat ya. Nah, ini akan menyampaikan usulan. Dipersilakan Bapak Rifaldi. Bapak Rafaldi dari Dinas SDM Jawa Barat untuk menyampaikan komentarnya. Monitor. Halo. Oke. Silakan. Ya, Rafaldi Pak, SSD Barat. Pak Bisman, mungkin saya ingin hanya menambahkan saja, mohon dapat menambahkan dalam daftar usulan kewenangan daerah yang diajukan kepada dalam hal bidang sektor EBTKI terkait dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan skala kecil tertentu Pak, untuk mengakomodasi kegiatan untuk semacam dempot gitu Pak. Jadi sebagai trigger karena kita dengan adanya sekarang ini kita agak kesulitan Pak untuk mengerjakan hal tersebut. Mungkin sementara itu Pak dari saya terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rafaldi dari Dinas SDM Jawa Barat. Pak Bisman akan ditanggapi terlebih dahulu atau di skip? Langsung aja yang lainnya saya kira atau jadi saya kira kalau penambahan kewenangan tertarik Pak, kami terkait dengan infrastruktur di daerah kami setuju Pak, dan mungkin bisa menjadi pokok bahasan nanti. Mungkin menyampaikan ini kepada Kementerian SDM, kepada Kementerian dalam negeri dan Mendak. Mohon maaf, putus-putus Pak Bisman suaranya. Ya, lanjut. Baik, untuk selanjutnya ada Mbak Prisya Listening Room untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Halo, Mbak Prisya Listening Room, dipersilakan. Langsung saya bacakan aja karena Mbak Prisya belum bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Indah Dwi Kurbani. Dalam materi Ibu menyampaikan bahwa terkait EBT sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pertanyaan saya, jika ada satu daerah misalnya suatu desa akan mengembangkan suatu proyek EBT berbasis kearifan lokal di wilayahnya, apakah ada mekanisme perizinan yang perlu dilalui? Dwi Kurbani untuk ditanggapi pertanyaan dari Mbak Prisya Listening Room. Ya. Dipersilakan. Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan dari Mbak Priska. Di awal tadi, pada saat saya memberikan materi, saya memberikan definisi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Energi, yaitu apa yang dimaksud dengan energi baru dan energi terbarukan, sebagaimana secara normatif ada di dalam Undang-Undang 30 tahun 2007. Karena begini, pada saat kita bicara kewenangan, karena tadi kita berangkat dari teori kewenangan, jadi pada saat kita bicara kewenangan, itu adalah kekuasaan hukum. Jadi pada saat kemudian pertanyaannya untuk kekuasaan pengaturan terkait dengan energi baru dan energi terbarukan berangkat dari definisi apa yang disebut dengan energi baru dan energi terbarukan yang belum clear di dalam Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan kemudian beberapa kewenangan yang tadi saya tampilkan di slide saya terkait kewenangan yang ada di UU 3 2014 yang hanya mengatur prinsip ini, dan kalau kita cermati di beberapa kewenangan yang lain, contoh kewenangan untuk pemanfaatan sampah untuk energi listrik, ternyata itu diatur di bidang lingkungan hidup. Artinya apa? Terserak.
tidak terangkum menjadi satu di dalam sebuah peraturan yang memang mengatur tentang energi baru dan energi terbarukan. Karena apa? Sekali lagi, definisi dari energi baru dan energi terbarukan secara normatif, sekali lagi secara normatif, itu belum jelas di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yang memang dimaksudkan mengatur tentang energi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kemudian pertanyaannya adalah, saya bertanya kembali kepada Bu Priska, itu pengembangan energi baru terbarukan apa begitu? Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kalau kita bicara pembagian kewenangan, karena asas-asas pembagian kewenangan termasuk desentralisasi, dekonsentrasi, yang kalau kemudian kita bagi menjadi absolut, konkuren, kemudian asas-asas umum begitu, itu ada di dalam Undang-Undang Pemda. Jika itu terkait dengan panas bumi, maka kemudian kita mengacu kepada undang-undang sebagaimana perkembangan regulasi terbaru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur. Perseorangan pun bisa mengajukan izin untuk pengelolaan panas bumi, kalau itu panas bumi. Jadi memang kita harus clear dulu definisi tentang energi baru dan energi terbarukan ini. Apa saja yang menjadi ruang lingkupnya? Maka kemudian kita bisa mengaturan, baik dari pengusahaannya, pengelolaannya, kemudian menjadi kewenangan siapa, begitu. Jadi betul kalau kemudian tadi disarankan bahwa perlu ada undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan untuk memperjelas atau bisa jadi kemudian perubahan atau sebenarnya mengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Karena apa? Karena ketepatan di dalam ruang lingkup itu kemudian menunjukkan pada kalau kita belajar subjek dan objek hukumnya, begitu harus jelas begitu. Jadi objek izinnya itu apa? Izin melakukan pengelolaan energi baru terbarukan itu yang seperti apa? Contoh seperti tadi yang disampaikan dari Dinas SDM Jawa Barat, usulan memasukkan penambahan kewenangan terkait instalasi biogas dan PLTS atap begitu. Artinya apa? Berarti itu harus masuk di dalam ruang lingkup energi baru dan energi terbarukan. Dan itu harus di level undang-undang. Karena apa? Karena kalau hanya di level peraturan presiden yang terkait dengan hal-hal teknis, itu kan melaksanakan apa yang diatur di dalam undang-undang. Jika undang-undangnya juga tidak clear, artinya tidak mengatur secara rinci apa yang menjadi ruang lingkup energi baru dan energi terbarukan, maka sifatnya akan parsial. Sebagaimana kemudian penggambarannya adalah contoh di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 41 mengatur tentang panas bumi, kemudian di pasal 42-nya mengatur tentang ketenaga listrikan, di pasal 43-nya mengatur tentang ketenaga nukliran. Padahal di dalamnya di Undang-Undang Ketenaga Listrikan, di Undang-Undang Ketenaga Nukliran itu juga bicara tentang bagaimana kemudian pemberlakuan atau pengelolaan energi baru, energi terbarukan begitu. Jadi menjadi sangat tepat jika kemudian nanti ada rancangan undang-undang energi baru terbarukan yang diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya yang mengikat dan dalam artian bahwa sampai pada regulasi yang mengatur kewenangan di level daerah, tidak parsial seperti sekarang begitu. Itu yang pertama. Di Undang-Undang 23 2014 pun ternyata bagaimana kemudian pengelolaan perizinannya itu juga bermasalah dalam artian seperti apa? Karena di bidang urusannya, pembagian di bidang urusannya juga terbagi secara parsial. Contoh tadi saya bacakan ya di bidang lingkungan hidup, di bidang pengelolaan sampah itu kemudian ditunjukkan bahwa untuk penerbitan izin insenerator pengelola sampah menjadi energi listrik. Ini energi baru, energi terbarukan tidak? Iya kan masuk begitu. Tetapi ternyata ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan ini tidak masuk di sub-urusan bidang energi, tetapi masuk di sub-urusan persampahan yang menjadi bidang urusan lingkungan hidup. Salah satu contohnya betapa parsialnya pengaturan perundang-undangan kita terkait dengan kebijakan energi. Ini yang perlu kan menjadi satu. Kemudian termasuk begini, sesudah saya lihat, sesudah saya mempelajari pedoman peraturan presiden
dan pedoman penyusunan rencana umum energi daerah, di dalamnya juga memuat salah satu babnya itu bahwa daerah diminta untuk melakukan identifikasi dan analisis serta proyeksi ke depan terkait dengan konservasi energi. Padahal tadi jadi dijelaskan dari penjelasan saya dan juga penjelasan Bang Bisman jelas bahwa kewenangan daerah sepertinya hanya parsial saja, hanya disebutkan panas bumi, kemudian biofuel begitu. Tapi tidak menyebutkan secara khusus apa energi baru terbarukan, kemudian apa itu konservasi energi. Tetapi ini bentuk inkonsistensinya adalah di dalam pedoman penyusunan, dalam hal ini di peraturan presiden yang diterbitkan untuk penyusunan energi daerah, salah satu babnya adalah diminta ketentuan atau daerah harus kemudian mencantumkan terkait dengan kondisi dan ekspektasi, kemudian visi, misi, sasaran, dan tujuan, serta kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah, di mana di dalamnya juga memuat proyeksi kebutuhan, pasokan energi daerah, identifikasi permasalahan energi di daerah, potensi energi di daerah, program energi di daerah, sumber energi di daerah, yang di dalamnya juga merangkum terkait dengan kebijakan konservasi energi di daerah. Ini yang saya sebut dengan inkonsistensi itu tadi. Jadi memang menjadi sebuah kebutuhan pada saat kemudian nanti dilahirkan peraturan perundang-undangan dari level undang-undang hingga level peraturan presiden mungkin ya, yang nantinya akan memuat ruang lingkup, tujuan, serta asas-asas di dalam penerapan energi baru dan terbarukan ini, dan juga sekaligus pengaturan bagaimana konservasi energi dilakukan. Itu mungkin tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Indah Dwi Kurbani. Mohon maaf moderator, jadi jawabannya untuk Bu Priska, mohon maaf ya moderator, saya salah. Jadi jawabannya untuk Bu Priska, saya mau bertanya kembali, masyarakat ini akan melakukan apa? Jika tidak diatur, jadi ketentuannya begini, secara normatif, jika diatur, karena undang-undang kita, undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang yang lain menyebutkan perizinan di bidang panas bumi, perizinan di bidang ketenagaan, perizinan di bidang ketenaga nukliran begitu, terkait dengan energi baru dan energi terbarukan. Jika kemudian ketentuan tersebut tidak atau di undang-undang Pemda itu tidak ada, contoh tidak disebutkan bukan insenerator untuk pengelolaan sampah untuk energi listrik begitu. Artinya nomenklaturnya itu tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan untuk penerapan energi baru, dan kalau menurut saya jalan saja, itu bentuk dari kearifan lokal begitu. Jadi tidak semuanya kemudian apa yang tidak diatur di undang-undang itu menjadi tidak boleh. Kalau saya memahaminya dari sisi positif, itu boleh begitu, selama tidak diatur begitu. Karena memang salah satu bentuk dari kemandirian energi itu adalah masyarakat menggunakan kearifan lokal, sebagaimana saya contohkan kajian antropologi hukum yang dilakukan oleh mahasiswa saya terkait dengan pemanfaatan air yang ada di 4 desa yang mewadahi 4 desa, dan itu dikelola untuk pemanfaatan energi begitu. Salah satu contohnya adalah itu. Gitu. Jadi memang kalau tidak diatur dan juga daerah diberi kewenangan untuk melakukan proyeksi bagaimana kebijakan di energi di daerah, itu kan di dalam tersebut ada energi yang disebut dengan biomasa energi kan di dalam, padahal sebenarnya di kewenangan daerah di dalam pemerintahan daerah itu tidak, tetapi di dalam pedoman penyusunan rencana di daerah itu ada di daerah penyebutan artinya bisa semua dikategorikan, yang terpilih tidak termasuk energi fosil. Itu tambahan saya. Baik, terima kasih Ibu Indah, semakin menarik diskusi kita pada sore hari ini. Sudah ada beberapa teman-teman yang mengantri untuk bertanya. Saya persilakan untuk Mas Sunarto Effendi untuk menyampaikan pertanyaannya.
singkat, padat, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Pak Bisman, Ibu Dr. Indah. Diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu terkait dengan konsepsi pelibatan atau kewenangan pemerintah daerah dan pusat terkait dengan pengelolaan EBT-KE. Jadi pertanyaan saya singkat saja, satu, bagaimana bentuk atau bagian kewenangan yang paling ideal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan EBT-KE? Yang kedua, menurut pemateri Pak Bisman dan Ibu Dr. Indah, apa tantangan terbesar dalam pengembangan dan pengelolaan EBT daerah, termasuk bagaimana kesiapan daerah? Jangan sampai kita menggebu-gebu untuk memberikan kewenangan kepada daerah, namun di sisi lain daerah masih belum siap untuk itu. Saja dua pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Mas Norto atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Mas Akmaluddin, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Moderator, izin bertanya, Bu Indah dan Pak Bisman. Sangat menarik diskusi yang disampaikan oleh kedua pemateri dan sebelumnya juga tadi sama Pak Surya Dharma. Terkait dengan tema diskusi ini, Bu Indah, saya ingin menanyakan terkait, sebenarnya tadi sudah ditanyakan oleh Mas Sunarto, tapi saya lebih ingin fokus ke bidang konservasi energinya, karena urusan konservasi energi di Undang-Undang 23 ini kan tidak diatur begitu. Jadi ada kekosongan hukum di situ. Bagaimana pelibatan daerah dalam melakukan konservasi energi, sementara dalam PP konservasi energi hal itu diatur. Nah, menurut Ibu selaku dosen dan peneliti, bagaimana sih model pengaturan yang tepat untuk melakukan konservasi energi, kan kewenangan kepada daerah melakukan konservasi energi, karena di satu sisi di Undang-Undang Pemda hal itu tidak diatur, sementara di sisi lain PP konservasi energi PP 70 tahun 2009 itu diatur. Juga pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan dalam RUU EBT itu mengatur hal terkait dengan konservasi energi, mengingat pemerintah menargetkan bauran energi dari aspek energi baru terbarukan. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa Ibu Indah dan Pak Bisman menjelaskan terkait dengan konsep pengaturan tersebut. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Mas Akmal atas pertanyaannya. Dua terlebih dahulu yang bisa saya tampung pertanyaan. Kalau masih ada waktu nanti bisa ditambah oleh pertanyaan-pertanyaan lain dari peserta yang lain. Baik, untuk penanya yang pertama, Saudara Sunarto Effendi menanyakan terkait kesiapan daerah dan juga mengenai konsep ideal terkait pelibatan daerah. Dipersilakan untuk Dr. Indah terlebih dahulu menyampaikan jawaban dari pertanyaan Saudara Sunarto Effendi. Terima kasih. Jadi kalau Bang Bisman ini sudah level nasional, sudah level pusat, jadi produknya adalah peraturan presiden, begitu minimal. Kalau kami di daerah, jadi kajian kami sebenarnya sudah berangkat sejak tahun 2014. Jadi pada saat kemudian lahir Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, pada saat bicara tentang energi, ada permintaan dari beberapa daerah di Jawa Timur, dari pemerintah kabupaten, yang kemudian mereka merasa ada reduksi kewenangan mereka
dari Undang-Undang 23 2014 yang kemudian juga diterjemahkan di beberapa peraturan presiden begitu terkait dengan rencana umum energi daerah begitu. Salah satunya adalah dari Kabupaten Banyuwangi. Bapak dan Ibu mungkin familiar dengan Banyuwangi karena potensi wisatanya yang sekarang semakin mendekati Bali begitu. Meski demografi juga secara kedekatan wilayah juga sama dekat dengan Bali. Jadi salah satunya adalah kemudian pada saat kita bicara bagaimana kesiapan daerah begitu. Sesudah kami kaji, tidak semua daerah itu siap. Tidak semua daerah itu memiliki kesiapan. Tetapi kemudian apakah itu akan dibiarkan gitu? Karena potensi energi baru dan energi terbarukan meskipun isinya belum jelas di dalam undang-undang energi, tetapi kemudian kita memaknai dari beberapa hal yang didefinisikan dari beberapa undang-undangan yang lain. Jadi artinya seperti ini. Pada saat kemudian itu menghasilkan listrik sekian megawatt, berarti itu kemudian dianggap industri. Berarti itu yang kemudian dianggap memerlukan perizinan. Tetapi jika itu dalam level kecil begitu, level kecil dan level sederhana dan makanya kemudian akhirnya diarahkan ke Undang-Undang Ketenagalistrikan untuk proses perizinannya. Ini yang kerancuan, kebingungan dan juga hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam rancangan undang-undang nantinya, rancangan undang-undang tentang energi dan energi terbarukan. Karena di level daerah itu kemudian memetakan mana sih yang sebenarnya menjadi kewenangan kami. Pada saat secara tertulis, bahkan yang disebut dengan perizinan panas bumi, itu yang disebut dengan energi baru dan terbarukan, itu yang kemudian dipahami oleh daerah. Maka bagi daerah yang tidak memiliki panas bumi, mereka menganggap ini tidak penting. Karena apa? Karena sekali lagi, di dalam undang-undang pemerintah dikatakan pembagian kewenangan di bidang energi dan mineral itu hanya kalau untuk sub urusan energi baru itu hanya panas bumi. Karena kalau terkait dengan yang lainnya itu masuk di lingkungan hidup, masuk di bidangnya begitu. Itu salah satu contoh bahwa ketidakpekaan pembentuk undang-undang, dalam hal ini pembentuk undang-undang pemerintahan daerah terkait dengan kebutuhan daerah dan juga bagaimana seharusnya pemahaman pembentuk undang-undang terkait dengan definisi energi barukan. Karena energi baru terbarukan bukan hanya panas bumi sebagaimana yang menjadi kewenangan di pemerintah daerah. Jadi kalau ditanya kemudian apalagi daerah yang memiliki ketaatan secara normatif begitu. Pada saat mereka merasa tidak memiliki panas bumi, mereka akan mengatakan bahwa wah ini bukan sesuatu yang perlu dikembangkan. Kita bicara kesiapan daerah. Makanya menjadi sangat penting, menjadi sangat urgent untuk kemudian dibuat rancangan undang-undang tentang energi baru terbarukan. Entah itu kemudian perubahan atau kemudian undang-undang baru dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Untuk menyesuaikan juga dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang itu terkait dengan kesiapan daerah. Kemudian ini juga menindaklanjuti tanggapan dari Frederick yang ada di chat bahwa saya berpendapat bahwa pengaturan kewenangan EBT tidak cukup dengan Perpres. Iya. Karena apa? Karena jika perpresnya kemudian mengatur secara rinci terkait dengan kewenangan, padahal peraturan presiden itu levelnya adalah level teknis, itu juga akan menjadi bumerang nanti terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan. Jadi sambil diiringi kemudian bagaimana sebuah keinginan pengaturan di dalam perpres itu menjadi nuansa di dalam rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Ini sama halnya sebagaimana kemudian pada saat amandemen terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah pada saat itu. Di mana kemudian asas desentralisasi benar-benar diterapkan di dalam
pasal 18 Undang-Undang 1945. Padahal itu berangkat dari, kalau kita membaca risalah pembahasan amandemen itu berangkat dari ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 22 tahun 99 yang lahir pasca reformasi, begitu. Jadi bisa saja kemudian mungkin di waktu yang sangat singkat, karena Perpres tidak memerlukan proses legislatif drafting yang terlalu panjang begitu, bisa saja begitu. Kemudian dalam level Perpres untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang menimbulkan persoalan, tetapi tetap penguatan terkait dengan kewenangan, karena sekali lagi kewenangan itu kita membicarakan sesuatu yang bersifat kekuasaan hukum. Jadi sebenarnya kita berangkat dari, akhirnya saya kembali lagi kepada dosen saya, ini akan menjadi satu semester sendiri pada saat kita membahas tentang mata kuliah hukum pemerintahan daerah begitu. Jadi memang intinya adalah penyusunan Perpres bisa, tetapi ada kelemahan di dalam penyusunan Perpres ini, yaitu kemudian jika terlalu melampaui substansi yang seharusnya ada di dalam peraturan presiden, itu kemudian akan menyebabkan Perpres ini tidak akan bisa diterapkan. Harus diimbangi dengan usulan untuk menyusun undang-undang tentang energi baru terbarukan, di mana memuat hal-hal yang menimbulkan atau menyebabkan kesimpang siuran atau ketidaktegasan terkait dengan pengaturan terkait dengan energi baru terbarukan, termasuk dari pengelolaan, kemudian pemanfaatan, kemudian sampai perlindungan, sampai pengawasan, sampai kepada kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitu. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Dr. Indah. Selanjutnya kepada Pak Bisman untuk menanggapi pertanyaan dari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Ini masih lanjut atau sesi terakhir mungkin biar sekalian. Ini sesi terakhir. Terakhir. Oh ya. Terima kasih. Pertama begini, memang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Jadi ada dua rezim ya. Bukan ada dua, satu ada sektoral, dua ada terkait dengan pemerintahan daerah. Jadi kalau terkait dengan energi baru terbarukannya memang ini sektoral, dan memang sepatutnya pengaturan sepenuhnya nanti ada di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Cuman memang nanti ada problem di konservasi energinya, satu. Yang kedua adalah kalau terkait dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah, dan di situ banyak urusan macam-macam, rezimnya ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan itu diatur di Undang-Undang 20 tahun 2014. Dan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu sebenarnya memberikan pintu 16, yaitu dengan peraturan presiden. Artinya adalah bahwa pembentuk undang-undang saat itu menyadari bahwa sebenarnya bisa jadi pada perkembangannya atau bisa jadi ada urusan yang terlewatkan. Oleh karena itu, jika ada urusan yang terlewatkan atau kurang atau berkembang, tidak usah mengubah undang-undangnya, undang-undang Pemda maksudnya, ya kan? Cukup penambahannya itu dengan peraturan presiden. Artinya undang-undang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menambah urusan-urusan yang saat itu tidak dimasukkan dalam lampiran undang-undang Pemda. Itu salah satu solusi yang lebih simpel dan lebih cepat. Tetapi memang sekali lagi betul bahwa ini sebatas Perpres. Bagaimanapun juga tetap lebih tinggi undang-undang. Jangankan Perpres melawan undang-undang. Undang-undang sama undang-undang aja sudah adu cepat dan adu kuat. Undang-undang Minerba dengan undang-undang Omnibus Law. Migas dengan migas juga dengan nanti Cipta Kerja. Artinya sesama undang-undang aja juga sudah saling berbenturan. Nah, inilah sebenarnya problem umum legislasi dan regulasi di gitu. Yang terakhir terkait, sebelum saya jawab sedikit dari apa yang disampaikan Pak Sunarto, terima kasih. Saya baru baca chat ini agak lebih jelas dari Pak SDM Jawa Barat. Oke Pak, mungkin untuk skala kecil tertentu dan trik PLTS atap, betul. Salah satu hasil diskusi yang lalu memang PLTS atap ini juga menjadi salah satu perhatian, dan saya kira juga bisa menjadi salah satu urusan yang sebenarnya ada di provinsi. Terus yang berikutnya terkait dengan
Mas Sunarto, pembagian urusan yang ideal menurut kami adalah paling tidak proporsional antara pusat, provinsi, dan kabupaten dengan skalanya masing-masing. Oke. Jadi contoh yang disampaikan Dr. Indah tadi iya, contoh itu misalkan salah satunya di sektor lain migas juga. Migas hilir itu, migas itu daerah tidak punya kewenangan sama sekali, termasuk di hilir. Padahal ada tugas untuk mengawasi subsidi LPG 3 kg. Nah, tapi ternyata pengawasan subsidi LPG 3 kg itu bukan dalam melakukan urusan hilir migas, tidak. Tapi urusan perdagangan. Karena LPG dimaksudkan sebagai komoditas strategis. Artinya ini kan urusan energi, urusan perdagangannya. Itulah yang salah satunya sebenarnya energi ini banyak urusannya. Ada migas, ada minerba, ada juga energi baru dan terbarukan serta konservasi energi. Andai itu dikumpulkan, maka akan menjadi sangat kuat posisi dinas SDM di pusat maupun di daerah. Nah, ini terkait dengan proporsionalitasnya. Mana mengukur proporsionalitasnya? Dari skala, ya kan? Skala nanti yang bisa diukur dengan skala tertentu secara kuantitatif maupun dengan cakupan tertentu maupun dengan geografi tertentu. Ya, kalau di provinsi, antar kabupaten, provinsi, di dalam kabupaten mungkin kabupaten atau kota. Satu cakupannya. Intinya yang ingin saya katakan adalah sudah tidak sepatutnya urusan ini sentralisasi penuh. Gitu. Sudah selayaknya untuk memberikan kewenangan yang proporsional kepada pemerintah di daerah. Gitu. Nah, yang berikutnya, tantangan terbesarnya sebenarnya apa sih di daerah? Hanya dua aja, good governance sama clean government, itu aja. Jadi di daerah itu misalkan minerba dulu ya, minerba kan di daerah, banyak keluhan dari pelaku usaha di daerah, memperoleh izin di daerah itu ribet, soal uang, soal waktu tidak pasti dan sebagainya. Artinya hanya itu tantangannya. Sepanjang daerah juga sebenarnya bisa good governance, bisa melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, di daerah pun baik sebenarnya. Baik di EBT, konservasi, minerba maupun di migas. Ini problemnya kan jangan sampai apakah di pusat atau di daerah itu memindahkan ketidakbaikannya atau bahasa kasarnya memindahkan mejanya saja. Gitu. Tapi di pusat baik, di daerah baik maupun di kabupaten juga baik. Nah, ini sebenarnya tantangannya. Kalau bagi para pelaku usaha atau bagi masyarakat mau di pusat daerah nggak ada masalah sepanjang ada kepastian hukum, ada kepastian waktu, kepastian biaya dan kapan waktunya selesai. Itu bagi perizinan. Oke. Nah, saya sedikit juga tadi menambah dari Mbak Prisya yang disampaikan Dr. Ina, saya sepakat bahwa sepanjang tidak diatur, masyarakat silakan sah-sah saja untuk mengelola energi baru terbarukan. Masyarakat. Tapi kalau izin agak berbahaya. Karena izin adalah harus ada kewenangan yang diberikan. Artinya kalau kewenangan itu tidak diberikan oleh pihak yang mendapatkan atribusi kewenangan, maka pemerintah daerah pun tidak punya kewenangan untuk memberikan izin. Tetapi kalau berbasis komunitas ya sudahlah, sepanjang bisa jalan, tanda kutip bukan ilegal ya, nggak izin pun juga nggak ada masalah. Toh juga tidak melanggar hukum. Nah, tetapi sebenarnya dalam konteks ini adalah dalam rangka memberikan dasar bagi pemerintah daerah. Salah satunya agar satu bisa menganggarkan dalam APBD, itu misalkan. Dengan menganggarkan di APBD maka akan ada fungsi dan kegiatan-kegiatan untuk menunjang subsidi, menunjang kegiatan, menunjang program dan lain sebagainya, termasuk dengan memberikan izin. Nah, itu mungkin beberapa hal teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Dilihat catatan saya kayaknya sudah habis. Yang di chat mungkin juga Pak Bang, ada satu pertanyaan yang levelnya ini level karena saya mengajar ilmu perundang-undangan begitu. Jadi ada pertanyaan dari SDM Jabar, boleh saya jawab sebentar? Mohon waktu 1 menit saja. Silakan. Ya. Meskipun ini pertanyaan untuk Bang Bisman, tapi coba saya jawab ya, karena ini kebiasaan dosen begitu ya. Jadi jadi kalau pertanyaannya adalah saya bacakan ya di chatnya. Bang Bisman, mohon satu lagi ya Pak, apakah diperlukan dari gubernur
membuat surat ke Kementerian SDM untuk mendorong peraturan Presiden penambahan kewenangan di Undang-Undang 23 2014. Jika kemudian ingin menambah kewenangan di dalam undang-undang, maka seharusnya kalau itu melanggar hak konstitusional, dianggap melanggar hak konstitusional, baik itu lembaga negara ataupun perorangan, maka judicial review kalau ingin melakukan perubahan di Undang-Undang 23 2014. Tetapi jika ingin secara kelembagaan kemudian ingin melakukan perubahan, atau dalam artian bahwa ingin mendorong dibuatnya peraturan presiden yang memberikan kemudahan dilaksanakan energi baru terbarukan serta konservasi energi, begitu untuk kejelasannya, itu bisa kemudian pemerintah pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian melakukan semacam konsultasi ke Kementerian SDM terkait dengan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terkait dengan energi baru terbarukan. Menurut saya, kekosongan hukum ataupun ketidakjelasan pengaturan ataupun adanya pengaturan yang tersebar di beberapa ketentuan undang-undang itu bisa menjadi alasan untuk melakukan konsultasi Kementerian SDM. Itu malah lebih efektif karena itu kemudian bisa dilakukan untuk menjawab beberapa persoalan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Dan itu pernah kami rekomendasikan juga ke Kementerian ke Dinas SDM Provinsi Jawa Timur, begitu, melalui tim kami untuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertambangan mineral yang saat ini kemudian karena berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 akhirnya benar-benar sentralistik nuansanya, begitu. Tetapi tetap untuk persoalan-persoalan yang dihadapi daerah, terutama provinsi yang kewenangannya dihapuskan atau dihilangkan, itu bisa kemudian melakukan konsultasi dengan bersurat, begitu. Itu biasanya lebih efektif. Itu mungkin, tetapi kalau untuk perubahan biasanya kalau perubahan undang-undang ya Pak, jadi harus dari tahapan perencanaan hingga pengundangan perubahannya itu ada tahapan sendiri sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang, begitu. Baik, apa ada tambahan dari Pak Bisman, Pak? Oh ya, terima kasih. Mungkin menarik ini menanggapi apa yang disampaikan Bu Indah. Pak Dinas, saya juga baru baca chat ini, ternyata dia ada di akhir, tambahan satu lagi. Nggak apa, sekalian sebagai penutup. Terima kasih Pak Rivaldi dari Dinas SDM Jawa Barat. Terakhir waktu pertemuan dengan Bangda dan dengan Dirjen EPTKE, prinsipnya sebenarnya EPTKE SDM pun juga sudah berkehendak ingin menyusun perpres ini. Bahkan dua, satu revisi PP 70 tahun 2009, saat ini bahkan sudah hampir selesai PP tersebut. Yang kedua juga ada inisiasi untuk perpres penambahan kewenangan. Artinya sebenarnya PP dan perpres, bahkan di DPR pun sedang ada undang-undang. Nah, kami berharap ini sejalan, ada undang-undang, ada PP, ada perpres. Apakah diperlukan surat? Kalau ini mungkin di internal pemerintahan, Pak. Tapi kalau misalkan ada surat dari gubernur ke Dinas SDM, saya kira bagus juga. Artinya mendorong pemerintah dalam ini Dirjen EPTKE, Kementerian SDM, maupun Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri untuk mungkin sesegera mungkin atau menganggap bahwa ini kebutuhan yang memang sangat urgent dalam waktu dekat. Kami juga saya kira akan lebih bagus Pak kalau ada surat dalam konteks mendorong maupun tadi disampaikan Bu Indah dalam konteks untuk konsultatif. Karena kalau ini misalkan jadi perpres, ini mungkin perpres pertama kali sejak tahun 2014. Maksudnya perpres urusan pertama kali. Maksudnya begini, Undang-Undang Pemda memberikan tiket di pasal 15, tapi sampai hari ini belum pernah digunakan. Maksudnya Undang-Undang Pemda, silahkanlah usul perda tapi belum pernah digunakan. Nah, yang akan menggunakan kalau nggak EBT dulu Minerba. Kalau Minerba sudah jadi nih, cuman belum sampai ke PAK, masih disusun oleh Dirjen Minerba karena bersamaan dengan penyusunan 3 paket PP, RPP di turunan Undang-Undang Minerba. Tapi kalau
BT ini jadi, saya kira akan bisa lebih cepat dan konsepnya bisa agak lebih mudah Pak, karena isinya hanya memindah sebagian di PP diatur dalam Perpres. Itu mungkin jawaban kami. Saya kira demikian. Terima kasih Mas moderator, Bu Indah, Pak dari SDM Jawa Barat dan rekan-rekan semuanya. Ini sangat menarik dan nanti akan menjadi bagian yang disampaikan rekomendasi kepada Kementerian SDM maupun kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Bangda dan Dirjen EBTKE. Kami mendukung betul upaya-upaya penguatan EBT dan upaya-upaya penguatan urusan dan kewenangan daerah dalam pengembangan energi baru. Terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kekurangan dan kelemahan. Bila taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak ini Pak Bisman dan juga Dr. Indah pertanyaan-pertanyaan yang ngantri dari peserta. Namun waktu yang tidak berpihak sama kita dan nanti akan ada diskusi lanjutan tentu dari sesi diskusi ini. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan kami tampung dan akan kami jawab dalam program terbaru kita. Jadi tetap pantau media sosial kami dan juga jangan lupa kunjungi YouTube. Di sana nanti akan ada pertanyaan teman-teman yang akan dijawab secara langsung melalui YouTube channel kita. Teman-teman, demikian diskusi kita pada sore hari ini, luar biasa sekali. Saya harap dapat memberikan manfaat dan juga tambahan ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Indah Dwi Kurbani yang telah menyempatkan hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Tiar, akhirnya dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Indah, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah, Pak Bisman, semuanya. Terima kasih Bapak dari Dinas SDM Jawa Barat dan juga rekan-rekan peserta yang lain dari Dinas SDM juga ada Aceh, dari Sumatera Utara. Terima kasih telah bergabung. Ditunggu lagi dengan acara-acara USEP selanjutnya. Mohon izin live. Siap Bu, terima kasih. Juga.